Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada hari ini. Semua sehat walafiat ya. Teman-teman mahasiswa yang soleh dan solehah, kita akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kita buka dulu dengan sama-sama membaca basmalah. Jadi sebelum Undang-Undang Nomor 40 ini, sebelumnya ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan pokok-pokok pers ya, yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember tahun 1966. Nah, apa yang akan membedakan antara undang-undang yang lama dengan yang baru? Pada undang-undang yang lama yang dibuat pada waktu Orde Baru mulai berkuasa, itu di situ disebutkan bahwa pers nasional tidak boleh dimiliki oleh orang asing. Kemudian kepada pers nasional tidak akan dikenakan pemberedelan. Ya, meskipun pada kenyataannya pada masa Orde Baru itu banyak sekali pers yang dibredel. Apa itu dibredel? Mungkin istilahnya sekarang tidak populer lagi ya. Dibredel itu artinya diberhentikan terbit atau siaran. Jadi kalau koran atau majalah berhenti, nggak boleh terbit, atau kalau radio tidak boleh bersiaran, itu namanya dibredel gitu ya. Sudah jelas tindakan seperti itu bertentangan dengan demokrasi, karena bagaimanapun media massa bekerja untuk menyajikan informasi itu demi memenuhi kebutuhan masyarakat untuk ingin tahu, the right to know, hak masyarakat untuk mengetahui. Nah, kemudian setelah era reformasi, presidennya Pak Habibie almarhum dan menteri penerangannya itu Bapak Yunus Yosfiah dengan semangat reformasi menandatangani Undang-Undang Nomor 40 ya, tahun 1999. Nah, di sini sudah ditentukan apa itu jurnalistik, apa itu perusahaan pers, apa itu wartawan ya. Sudah lebih terinci lagi, dan satu hal yang perlu dicatat atau yang memberikan ciri khas dari Undang-Undang Nomor 40 ini adalah tidak ada lagi keharusan bagi orang yang mau menerbitkan media massa atau mendirikan perusahaan media harus punya surat izin usaha penerbitan pers atau SIUP ya, yang pada undang-undang sebelumnya itu menjadi satu keharusan. Juga ketika orang itu mau menjadi pemimpin redaksi pada tahun yang masa sebelumnya itu, orang harus dilitsus ya, diteliti secara khusus apakah dia punya latar belakang keluarga atau berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia gitu ya. Jadi meskipun orang itu misalnya pegawai negeri, dia sudah mengabdi pada negara sekian lama, kemudian dia punya uang mau mendirikan media, atau kemudian dia diminta untuk menjadi pemimpin redaksi, maka akan ditelusur. Kalau kemudian ketahuan misalnya kakeknya itu tersangkut komunis atau lekra ya, lembaga kebudayaan rakyat, aktif di lekra, ya sudah wassalam, tidak boleh untuk menjadi pemimpin redaksi. Nah, pada undang-undang yang berikut itu selain tidak pakai SIUP, juga tidak ada lagi keharusan orang yang mau menjadi pemimpin redaksi itu harus bebas dari G30 SPKI gitu ya.
Nah, apa yang terjadi adalah, ya itu bagus ya, orang yang belum berpengalaman menjadi wartawan pun bisa langsung menjadi pemimpin redaksi. Contohnya itu Sarah Sechan, dia seorang artis ya, tiba-tiba dia menjadi pemimpin redaksi ya, sementara kami ini yang sudah berpuluh tahun berkecimpung di bidang media tentu tidak akan mudah menjadi pemimpin redaksi, apalagi kalau kemudian tidak lolos litsus tadi. Nah, ini yang membedakan. Baik, jadi itulah era reformasi menghasilkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Tentu itu sudah lama juga ya, 11 tahun gitu ya. Perlu ditinjau ulang gitu, mengingat sekarang ini media cetak sudah kurang peminatnya dan yang berjaya adalah media daring dengan ciri khasnya sendiri gitu ya. Nah, di media daring judul-judul berita dibuat sedemikian rupa menarik sehingga orang penasaran untuk mengklik ya. Jadi judul-judul itu kadang-kadang ya boleh dikatakan sensasional, membuat orang ingin tahu lalu mengklik ya. SEO, jadi yang dikejar adalah Search Engine Optimization ya, dengan semakin banyak diklik maka ada hasil atau ya keuntungan bagi media yang bersangkutan. Nah, ini harusnya undang-undang yang lama itu perlu ditinjau ulang, tapi sampai sekarang belum. Demikian juga dengan produk lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran ya. Penyiarannya udah sampai mana gitu ya, undang-undangnya masih di situ aja, dan ketika mau direvisi itu banyak pihak yang juga kayaknya memberati gitu, sehingga belum juga itu DPR meninjau ulang undang-undang penyiaran. Demikian tentang undang-undang pers yang kita acu di dalam kerja jurnalistik ya. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Terima kasih.